Assalamualaikum. Al-Quran tak hanya membahas perkara akhlak dan ibadah individual hambanya saja. Lebih dari itu, ilmu pengetahuan juga tercatat di dalamnya. Salah satu ilmu pengetahuan yang diabadikan dalam Al-Quran adalah mengenai sistem alam semesta yang terus mengembang luas tak berujung. Teori pembentukan alam semesta yang terbaik dan banyak didukung para ahli sampai sekarang adalah teori Big Bang. Teori ini meyakini bahwa terbentuknya alam semesta berasal dari dentuman yang dahsyat. Teori Big Bang dikemukakan oleh seorang astronom bernama Georges Lemaitre pada tahun 1927. Teori ini meyakini bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar. Suhu gumpalan atom ini sangat panas dan diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan atom tersebut meledak 15 miliar tahun yang lalu. Sisa-sisa ledakan inilah yang menyebar dan menjadi awan hidrogen. Awan ini membentuk bintang-bintang yang kemudian membuat bintang berpusat membentuk galaksi. Dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Al-Quran memang tidak menjelaskan bagaimana terjadinya pemisahan tersebut, tetapi apa yang dikemukakan oleh keterpaduan alam raya dalam pemisahannya itu dibenarkan oleh observasi para ilmuwan. Dari sekian banyak penelitian ilmu dari era kontemporer hingga modern, tidak ada sedikit pun yang melenceng dari apa yang diisyaratkan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan sejak masa-masa sebelumnya atau berabad-abad lalu, atau tepatnya pada tanggal 27 Oktober 632 Masehi. Sehingga hal ini membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan sabda yang maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah seorang profesor, Alfred Kroner. Beliau adalah salah satu ahli geologi terkemuka di dunia. Ia seorang profesor bidang geologi sekaligus pejabat Institut Geoscience Universitas Johannes Gutenberg, Mainz, Jerman. Ia lahir pada tanggal 8 September tahun 1939 di Kassel. Profesor Alfred Kroner adalah spesialis ahli geologi Prakambrium Afrika dan geologi Cina, namun juga meneliti pada banyak permasalahan geologi lainnya di seluruh dunia. Penelitiannya berfokus pada tektonik kerak benua, geokronologi, geokimia, paleomagnetisme, geologi struktural, dan petrologi. Dan ia sangat tertarik pada evolusi Prakambrium dan Paleozoikum dari kerak benua. Ketika ia meninggal, Google Cendekia menunjukkan bahwa ia memiliki hampir 35.000 kutipan dalam literatur ilmiah. Lingkungan Eropa tempat beliau tinggal yang sekuler itu telah membuatnya menjadi seorang ateis yang tidak beriman sama sekali terhadap agama-agama samawi. Profesor Alfred Kroner ketika itu menghadiri seminar geologi di Fakultas Ilmu Bumi di King Abdul Aziz University, Arab Saudi. Di sana beliau bertemu dengan salah seorang dai muslim
yang bernama Syekh Abdul Al-Majid Al-Zindani. Dalam perbincangan tersebut, Profesor Kroner mengatakan bahwa ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa Jazirah Arab dahulunya adalah padang rumput yang subur yang dipenuhi oleh sungai-sungai yang mengalir. Dan fakta berdasarkan ilmu pengetahuan juga dikatakan bahwa Jazirah Arab akan kembali menjadi padang rumput yang subur dan dipenuhi oleh sungai-sungai, dan dapat diperkirakan kapan hal itu terjadi. Hal tersebut dikarenakan para ilmuwan termasuk Profesor Kroner telah mempelajari sejarah bumi dan menemukan bahwa bumi melewati beberapa fase. Di antara fase tersebut ada satu periode yang dikenal dengan era salju atau Snow Age. Era Snow Age digambarkan sebagai sebagian besar air berubah menjadi es dan berkumpul di kutub utara yang beku, kemudian bergerak perlahan-lahan ke selatan. Ketika bergerak ke selatan, tentu itu akan mempengaruhi cuaca pada tanah yang ada di sekitarnya. Hal ini akan membuat semenanjung Arabia menjadi dingin karena kedekatannya dengan daerah selatan. Maka ketika itulah negeri-negeri Arab menjadi negeri-negeri paling subur dan hijau dengan sungai-sungainya yang mengalir. Profesor Kroner sudah menghubungkan antara aliran-aliran sungai dan hujan di daerah Aba dengan yang terjadi di Eropa Utara. Kemudian dalam perbincangan itu, Syekh Abdul Al-Majid Al-Zindani menimpalinya dengan bahwa umat muslim mempercayai hal tersebut karena Nabi Muhammad telah mengatakannya 1400 tahun yang lalu melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tersebut berbunyi, "Hari kiamat tidak akan datang sampai negeri Arab kembali menjadi dataran berpadang rumput dan dipenuhi oleh sungai-sungai." Akhir dari percakapan tersebut, setelah perdebatan panjang, Profesor Kroner mengatakan fakta ilmiah yang ia temukan dalam Al-Quran dan hadis telah membuatnya kagum. Para ahli geologi belum mendapatkan bukti atas kebenaran itu kecuali baru-baru ini melalui riset modern. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak mendapatkan informasi itu kecuali dari Yang Maha Tinggi, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Profesor Kroner berbicara tentang terjadinya asal mula alam semesta ini terjadinya dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dari Quran surah Fussilat ayat 11, Allah berfirman yang artinya, "Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap." Berdasarkan ayat tersebut, Profesor Kroner mengatakan bumi dan langit di atas matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya telah dibuat dari asap yang sama. Maka ia membuat kesimpulan bahwa bumi dan langit pernah menjadi satu entitas yang berhubungan. Kemudian, di luar asap yang sama jenis ini mereka telah terbentuk dan terpisah antara satu sama lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, "Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman?" Profesor Kroner mengatakan, jika memikirkan dari mana Nabi Muhammad SAW berasal
maka hampir mustahil bahwa ia dapat mengetahui tentang asal muasal alam semesta, karena ilmuwan baru mengetahuinya dengan menggunakan teknologi yang sangat maju dan rumit. Dan Nabi Muhammad juga adalah seorang yang tidak mengerti ilmu fisika, juga tidak tahu tentang nuklir 1400 tahun yang lalu. Pada awalnya, menurut Profesor Kroner, ia beranggapan Nabi Muhammad SAW dapat mengetahui hal tersebut hanya dari hasil pikirannya sendiri, bahwa langit dan bumi memiliki asal yang sama. Namun pada akhir diskusi, Profesor Kroner mengakui kebenaran dan syarat-syarat ilmiah yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Ini adalah bukti lain bahwa Al-Quran bukan hasil pikiran Nabi Muhammad, melainkan firman Allah yang diwahyukan. Pertemuan antara Profesor Alfred Kroner dengan dai Islam ini hanya berlangsung selama 2,5 jam. Akhirnya setelah itu, sang profesor geologi terkemuka ini yang awalnya adalah tokoh ateis besar Jerman itu menyatakan diri masuk Islam. Profesor Kroner dan para ahli geologi lainnya di seluruh dunia baru mengetahui fakta ilmiah itu dalam beberapa tahun belakangan ini melalui riset modern yang panjang. Jadi tidak mungkin seorang manusia pada 14 abad yang lalu mengetahui fakta itu kecuali mendapat informasi ini langsung dari Tuhan yang Maha Mengetahui yang menciptakan seluruh alam semesta. Orang-orang yang masih bisa berpikir dengan akal sehat pasti akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya dalam Islam. Dan sekarang adalah zaman di mana segala sesuatu tunduk pada ilmu pengetahuan. Namun sejak awal ilmu pengetahuan tunduk kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang terdapat dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Allah berfirman yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagimu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.